أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sengaja Allah ciptakan kita manusia itu, tugas kita utamanya untuk apa? Sampai tidak tahu tugas utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita yang utama untuk beribadah. Fa kaifa ta'buduhu law lam ta'rifu. Lalu bagaimana kamu bisa beribadah kepada Allah kalau kamu belum mengenal Allah? Maka awwaluddini ma'rifatul ilah. Yang pertama harus diketahui dalam agama adalah mengenal Allah. Maka semua perkara yang ada di dunia ini, akwan ini, lain akwan lain, akwan. Semua akwan ini adalah jalan kita untuk mengenal Allah. Karena Allah dengan kehebatannya dia menutupi dirinya supaya kita mau mencari Allah. Teruslah kita mencari, membuka mulkiyahnya seluruh perkara, membuka tabir malakutiyahnya, dan menembuskan merasakan kejabarutiyahannya, dan larut ke dalam lahutiyahannya Allah. Mulki ini yang kita lihat ini, kita buka tabirnya dengan berzikir. Bagaimana cara membuka tabirnya? Ini kita akan segera melakukan perjalanan dari mulki ke malakut. Dari mulki ke kemana perjalanannya, kemana? Di sini, itu ke mana ente? Oh, itu mau di beberes tas atau kan? Beberes tas naon di dia, perjalanan di dia. Kapan melakukan perjalanannya? Nanti atau sekarang? Sekarang. Bagaimana persiapannya? Begini saja. Di sini, sekarang, begini. Kitanya di sini saja, kitanya begini saja. Tetapi roh kita lah yang melakukan perjalanan. Mudah-mudahan Allah membukakan kalbu kita. Mudah-mudahan talqin yang dilakukan kemarin betul menembus kepada kalbu ibu bapak sekalian. Betul menembus rasa ibu bapak sekalian. Cobalah kita coba rasakan dulu. Mari kita coba melakukan zikir dulu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka. Tariklah kalimah la itu dari mana? Dari bawah pusar. Dari bawah pusar teti mana itu tina bobogaan. Cuman kan bahasa tasawuf itu sopan. Karena di antara semua tubuh itu yang paling sensitif itu. Bibir itu masih kuat nahan sambal, beladinya mah aduh.
tong borok ku sambelna atuh ku urutnya dahar sambal ngisang. Panasna naudzubillah. Kunaon maneh teh? Tadi tas dahar jeung sambal terus kengki terus ngisang cebok terus panas. Tapi kadiuk dina ember make cai cici. Eta teh ku urutna. Komo lamun diracak ku cengek patsi di kotokeun kadinya. Da moal teu awe ge. Lamun dibere cengek. Jadi bibir ini paling sensitif di atas. Tapi yang di bawah ini lebih sensitif. Lain kudu ditoel lain. Cicing kan. Yuk kita rasakan sensitivitasnya. Lalu kita tarik sampai ubun-ubun kita dengan kalimat la. Ini bukan talqin, ini bukan talqin, ini bukan talqin. Sudah belum? Sudah tadi malam. Ini hanya memperkuat saja. Tariklah dengan kalimat la. Terus dari mana itu? Kalau belum terasa jangan lu berhenti. La. Terus berputar dulu di tengah-tengah dada latifatul akhfa. Naik ke tengah-tengah jidat latifatul nafsi. Tembuskanlah ke atas ke alam rob-rob. Tembuskan ke alam malakut jabarut laut. La. Tariklah cahaya dari sana. Masukkan melalui ubun-ubun kita. Dengan kalimah ilaha kita masukkan kedua latifah. Latifatul khafi dan latifatul ruh. Ilaha illallah. Lepaskanlah melalui latifatul sirri dan latifatul akhfa. Seperti kita duduk, lihat ini. Saya duduk nih. Tuh. Kalau orang mau duduk biasanya pertamanya pelan-pelan. Tapi kalau sudah kelihatannya nyaman, dah. Jadi menyebut illallah itu kayak begitu, Pak. Pas masuk ke latifatul sirri ini, dua jari di atas susuk ini, ilaha illallah. Bisa dipahami tidak contoh saya? Lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Biarlah cahayanya kembali kepada cahaya. Biarlah rasanya kembali kepada rasa. Biarlah cintanya kembali kepada cinta. Biarlah keadaannya kembali kepada yang mengadakannya. Yuk kita ulangi. La ilaha illallah. Belum lepas. Tarik lagi. Dengan rasa, sepenuh rasa. Mulut ini hanya membantu rasa di dalam. Kayak knalpot, hanya menyuarakan ledakan yang ada dalam mesin. Sudah diredam mulut ini mah. Knalpot itu sudah beberapa kali diredam. 2 genangan knalpotnya. Kalau dibukong, beredam pisan. Tapi sudah diredam. Ayo tarik rasanya. Dengan rasa, dengan cinta. Ingin mengenal Allah, ingin menembuskan kepada Allah. Mari. La ilaha illallah. Tenang. Kita rasakan dulu. Peper, tahu peper tidak? Memarnya kolbu kita saat sudah dipukul dengan illallah. Tuh kakang abdi mah teu beber acan atau diteugeuh beneran tadi. Teu. Ulangi lagi. La ilah masukkan ilah. Aya getar teh saeutik di hatena. Ada getar belum? Belum. Ulangi lagi. Tarik, pokoknya pakai rasanya. Aya rasaan eueuh. Coba lamun teu dikeun bijil wae cabak kana takanapna. Toel ayaan. Ayo,
Kenapa melihat perempuan kita kok langsung berdiri? Kenapa melihat itu kok langsung berdiri? Kenapa kita mencari rasa itu kok dia terasa? Dari luar tarik, lah, putarkan di tengah, putarkan di kiri. Ada rasanya, udah terasa belum? Mulai terasa belum? Coba fokuskan lagi, konsentrasikan. Ingat, semangat yang tinggi, kerja keras, lepaskan, pasrahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Tubuh ini bukan milik kita, tubuh ini milik Allah. Langit ini bukan milik kita, tapi langit ini milik Allah. Cahaya ini bukan milik kita, cahaya ini milik Allah. Mari. Ada yang sudah agak rasanya, ada yang masih belum terasa sama sekali. Ada masih belum terasa sekali? Ayo, mari kita tenangkan dulu jiwa kita, tenangkan dulu raga kita. Terus tenang, tarik nafas, atur nafas, tarik nafas, tiupkan melalui mulut. Terasakah oleh kita ada anginnya? Lalu angin itu dari siapa? Angin itu siapa yang membuat? Siapa yang menarikan napas kita? Siapa yang mengeluarkan terus hati nafas kita? Siapa yang mendenyutkan jantung kita? Mana kita? Siapa kita? Saha orang itu siapa? Kita tidak mengenal diri kita siapa. Sampai kita kehilangan rasa tentang tubuh kita. Mari kita ucapkan salam dulu kepada Rasulullah SAW. Ternyata tubuh ini tidak ada tanpa ada dirinya. Ayo dikira hobinya hidupkan. Yo, ucapkan salam kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ada, beliau melihat, beliau tersenyum kepada kita. Senyumlah, senyum. Lain manyun, senyum. Bukan ketawa, senyum. Ayo, ini wajahnya belum senyum. Tengah senyum gitu mana mah? Senyum teh mesem. Ayo senyum. Senyumlah karena langit sedang tersenyum kepada kita. Senyumlah karena bumi sedang tersenyum kepada kita. Senyumlah karena guru sedang tersenyum kepada kita. Senyumlah. Mari kita cari titik di bawah pusara kita. Ketuk ya kulengan, ketuk. Ayat, titik ayat. Sudah ada yang mendapatkan titiknya. Titik itu dikutukan di awak kurang aya rasaan teu karasa teu. Nah, kalau tidak terasa terus ketuklah di bawah pusar kita sebelah mana nanti adanya. Beda orang beda titik, Pak. So, can kapangi terus. Mintalah tolong kepada guru kita pangarsa Abah. Mintalah tolong kepada guru kita pangarsa Uwak. Mintalah tolong kepada guru kita Syekh Abdul Qadir. Kami orang-orang hina, orang-orang kotor ingin belajar kembali kepada Engkau untuk menegakkan agamamu. Itu yang kita ucapkan sama-sama. Ilahi anta maqsudi, wahai Tuhanku, Engkau yang kutuju. Tubuh ini Kau hidupkan untuk menuju kepadamu. Nyawa ini Kau adakan untuk menuju kepadamu. Nafas ini Kau adakan agar aku bisa mengenalmu. Aku ditakdirkan olehmu duduk di pesantren ini. Engkau takdirkan supaya aku mengenalmu. Aku merindukanmu ya Allah. Aku menyayangimu ya Allah. Terus anta maqsudi. Tapi apalah yang bisa ku perbuat? Aku hanya berbuat dosa.
Aku hanya berpikir-pikir. Lalu kita ucapkan waridoka matlubi, dan ridho mula yang kuinginkan. Mugi Gusti ridho ka abdi nu kotor ieu. Mugi Gusti ridho ka abdi nu hina ieu. Mugi Gusti ridho ka abdi nu tebi nu dosa. Mata yang kau buat untuk melihat keagunganmu malah aku pakai untuk bermaksiat. Semoga engkau ridho dengan mata yang kau berikan ya Allah. Telinga yang kau berikan untuk mendengar betapa mulianya suara-suara yang kau berikan. Tapi telinga ini hamba pakai untuk perkara yang maksiat. Semoga engkau ridho dengan telinga ini ya Allah. Hadapkan semuanya saudara. Hadapkan mata kita kepada sang pemiliknya, rambut kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita. Maka a'tini mahabbatak, berilah hamba kesempatan untuk belajar mencintaimu. Oh, fokus, sudah biarkan. Berilah kesempatan untuk mencintaimu. Engkau sudah mencintai hamba, tapi hamba sulit mencintaimu. So Allah manggeus nyaheun ka urang. Kunaon urang teu daek nyaah ka Allah hei. Cintakah kita kepada Allah? Allah sudah cinta kepada kita. Kenapa kita sulit mencintai Allah? Kenapa hati ini begitu keras untuk mencintai Allah? Apakah terlalu banyak akuan yang menutupi hati kita semuanya? Sibakanlah semua. Tembus pandangkanlah semua. Wa ma'rifataka, berilah hamba kesempatan untuk mengenal engkau ya Allah. Mari kita ucapkan zikirnya 3 kali. Dengan seluruh rasa, dengan seluruh perasaan, dengan seluruh gegap gempita hati kita. Fokuskan rasanya. Yang disebut tawajuh itu artinya fokus saudara. Yuk, ucapkan sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus la Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Diam dulu, diam. Biarkan hati ini merasakan getar-getar cinta itu. Biarkan hati ini merasakan getar-getar kerinduannya. Sejak hati ini dibuat mungkin belum pernah kita kembalikan kepada sang pemiliknya. Sejak hati ini dibuat mungkin kalbu kita belum pernah merasakan getar cahaya yang sebenarnya. Nah, saudara, di mana kita? Di mana kita? Di atas kita, di bawah kita, di kanan kita, di kiri kita, di depan kita, di luar kita, di belakang kita, semuanya diliputi oleh Allah. Sekarang nyalakan zikir khafinya. 2 jari di bawah susu kiri, tunjuk saja. Menteraikan kapangi tunjuk, untuk menteraikan kapangi itu ditunjuk. Kalau kamu mencari alamat, kalau nggak ketemu tanya. Ini mah alamat nggak ketemu, nggak mau nanya, ya nggak akan ketemu. Tunjuk jadi. So ketuklah di situ. Lalu ucapkanlah Allahu Allah, Allahu Allah. Terus. Saya bukan sedang nakir. Ada tadi yang melihat dedaunan di luar ada? Adakah tadi di luar ada yang melihat pepohonan ada? Adakah tadi di luar ada yang melihat rumput-rumput ada? Mereka itu sebenarnya tidak ada.
Karena mereka ada hanya supaya kita bisa mengenal Allah melalui mereka. Air yang mengalir, gemericiknya terdengar oleh kita. Kadang itu terdengar tidak suara gemericik air. Sebenarnya mereka sedang berzikir kepada Allah. Malu kita yang katanya kita orang pintar, katanya kita kiai, katanya kita santri, katanya kita orang baik, katanya kita orang soleh, kalah kita oleh air. Mereka terus berzikir sedangkan kita terus lupa. Dengarlah suara air itu, lalu tembus pandangkanlah suara air itu. Air diadakan hanya supaya kita mengenal siapa yang mengadakan air. Karena Allah kuasa untuk menghilangkan rasa haus tanpa pakai air. Allah kuasa untuk menghilangkan rasa dahaga tanpa memakai air. Lalu kenapa Allah adakan air? Supaya kita mengenal Allah melalui air. Baik, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini efek talqin seserian. Ada nanti, insyaallah nanti hari Jumat atau mungkin kapan nanti kita datangkan lagi wakil talqin untuk kita merasakan lagi talqin versi lain lagi. Talqin yang kemarin sudah masuk pada kita. Baik. Sekarang kita mencoba kasful hijab. Mencoba terus, itunya jangan mati. Yang barusan yang ketukan di dalamnya jangan mati. Mana yang mau beres saja lu bukan tasbih. Nggak sana, lain gitu. Itunya jangan mati itunya. Mari kita baca sama-sama satu persatu baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-16 ini hikmah paling panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, baca bareng-bareng. Kaifa yatasawwaru ayya'jubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kaifa yatasawwaru ayya'jubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kaifa yatasawwaru ayya'jubahu syai'un wa huwa alladhi azhara fi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayya'jubahu syai'un wa huwa alladhi azhara li kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayya'jubahu syai'un wa huwa alladhi qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayya'jubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayya'jubahu syai'un wa huwa kaifa yatasawwaru ayya'jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayya'jubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adam am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful kiram. Ini yang harus kita ketahui dulu adalah tentang zahir.
Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 3, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Dialah Allah yang maha awal. Dalam arti tidak ada yang lebih awal dari Allah. Dalam arti tidak ada sebelumnya. Wal akhir, dialah Allah yang akhir. Dalam arti tidak yang akhir kecuali Allah. Dalam arti tiada ujungnya. Wal zahir, dialah Allah yang zahir. Ini kata siapa ini? Kata saya atau kata Al-Quran? Jadi kalau bapak-bapak mengatakan, Kiai, jangan ngomongnya, jangan begitu, jangan ngomong gitu, itu nggak benar. Ini Quran yang ngomong. Wal-zahir, Allah lah yang zahir. Jadi mana yang zahir ini? Benda atau Allah? Sok sih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dialah Allah yang zahir. Jadi mana yang zahir ini? Benda atau Allah? Allah. Allah yang ngomong sendiri. Lumana teh hanya Allah nanti. Ieu mah ngaranna tihang, ieu ngaranna kitab. Nah, baru nanti kita cari. Wal batin, tapi Allah juga yang al batin yang tidak terlihat. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah tahu kebingunganmu. Ayo lieur itu bingung urang teh. Disebut Allah teh dohir, tapi Allah teh disebut Allah teh batin, tapi Allah teh zahir. Lihat pena ini. Ini kelihatan atau tidak? Kelihatan tidak? Kalau kelihatan itu zahir atau batin? Lalu sekarang bersembunyi zahir atau batin? Kelihatan atau tidak? Kalau tidak kelihatan apa namanya? Ini? Ini? Jadi alat ini bisa disebut cuman karena ini makhluk. Kalau zahir tidak, kalau batin tidak. Begitu bukan? Lalu sekarang yang lihat balik handi. Beda panjang Profesor mau otak masuk flower thing. Ini pena laser ini kelihatan atau tidak? Sesek lah ke tempol. Iya. Gede. Icaran aja budak itu ya. Oh, sulampe. Ini sulampe saya. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Ini namanya kalau kelihatan bahasa Arabnya apa? Kelihatan tidak? Bahasa Arabnya tidak kelihatan apa? Kehola mun kayak batin wae. Pan ngacung kene kalau zahir batin. Zahir batin. Kalau zahir tidak, kalau batin tidak. Maaf, saya mau bertanya, apa yang membuat zahir dan batin barat ini? Ini zahir, ini batin. Apa yang membuat ini jadi zahir dan batin? Penghalang. Adanya? Kalau dibuka penghalangnya bisa zahir selamanya, dan kadang-kadang kita tutup mata kita bisa batin selamanya. Jadi yang membuat zahir dan batin bukan hanya Allahnya, kitanya sendiri. Karena adanya mana penghalangnya? Makhluk ini semua sengaja diadakan supaya Allah bisa huwa zahir wal batin. Paham tuh? Itu deh. Kira kok kudu gitu ande wae dohir batin. Kalau dohir tidak,
Kalau batin tidak, yang membuat zahir dan batin apa? Penghalang. Karena tadi ada buku, ada penghalang. Kalau bukunya tidak diadakan berarti dohir selamanya. Urang nanti perem jadi batin selamanya. Ini harus bisa menjelaskan lagi bapak-bapak ini ke orang lain. Nah, yuk sekarang menurut mata kita, kalau tidak kelihatan itu apa? Batin. Sedangkan Allah itu al. Jadi batinnya saja menurut kita adalah zahir. Kalau menurut kita itu batin, Allah tetap zahir. Kalau menurut kita zahir, Allah tetap batin. Kalau menurut kita batin, Allah tetap. So, apa? Tinggal ini atulah. Ya surampe kan tinggal itu. Perem mana perem? Kan tinggal itu. Surampe na ayah. Ayah. Jadi kalau menurut Allah zahir, zahir. Allah tutupi penglihatanmu dari zahirnya Allah. Terus buka sekarang matanya, ada surampenya? Kelihatan tidak? Ini zahir atau batin? Kenapa? Karena Allah buka mata kamu untuk melihatnya. Paham tak? Jadi Allah itu bisa zahir, bisa tergantung keinginannya. Allah tutup mata penglihatan kita, jadilah Allah itu batin. Allah buka mata kita, jadilah Allah itu. Sekarang ini kelihatan tidak? Pejamkan mata kita. Cicing, nenek ditanya. Buka mata kita. Ada tidak? Tapi masihkah hati kita bisa melihat tangan saya memegang sulampe tadi? Masih tidak? Jadi apakah penglihatan hati itu saya harus memegang sulampe baru kelihatan memakai, atau karena tadi pernah melihat saya memegang lalu hati kita masih melihat tangan saya memegang? Ayah kene katingali kene ku hati katingali. Itu mata batin. Beda dengan mata zahir. Yang punya istri, yang nggak punya diam. Yang punya suami, yang nggak punya diam. Masih ingat enggak istri kita waktu nganterin kita ke pintu pas kita mau berangkat ke sini wajahnya? Ingat enggak? Mana kelihatan tidak? Coba oleh mata ini kelihatan tidak? Oleh mata hati kelihatan tidak? Pak sing betah pasantren di ditu. Ieu keur saur jeung keur buka oge belaan ku emak didua-duakeun Pak. Jung brau, tong mikiran urang di imah. Jung we, bapak sing bunga di ditu, sing bagja di ditu, sing kengeng nu anom di ditu. Ilmu maksudnya. Sing kengengan di ditunya. Masih kelihatan tidak wajahnya? Padahal kelihatan tidak. Lalu kenapa atuh kita tidak bisa melihat Allah yang mengadakan kita, yang mengadakan hidup? Apa harus terlihat dulu dengan mata batin? Kan ini sudah terlihat oleh mata dohir. Tidak bisakah kolbu kita menembuskan mata batin sehingga pas di warung didinya, warung mastaka mau jajan, ai duit teh ku anak kurang teh ditanda tanganan. Pas kita ngelihat uangnya mau jajan, terbayang tidak wajah anak kita? Bapak, iya ade ngilu mekelan bapak rek masantren. Cek budak kurang teh. Iya bapak masantrennya 5.000 tah ku ade di bekelan. Sing cekap genep dinten. Tiap rek jajan inget ka budak. Terjadi jajan. Inget ya ka mah ka saha.
Bisa kita dalam kehidupan sehari-hari kayak begitu. Kenapa kepada Allah tidak? Kan pertanyaannya satu. Kenapa kita kepada Allah tidak bisa begitu? Itu kan. Jadi masalahnya teh jeung makhluk mah geus tanda bisa gitu teh. Ngan ijeng Allah ijeng bingung ya urang. Nah, berarti gelap mata hati kita. Ayo sambil hidupkan dikitnya. Yuk. Mari kita sama-sama coba masuki ranah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwar. Kaifa bagaimana yutasawwaru bisa membayangkan, menggambarkan ayah jubahu syai'un, ayah juba menghalangi hu kepada Allah. Menghalangi apa? Syai'un segala sesuatu. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Allah itu terhalang oleh segala sesuatu? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Allah itu tidak zahir, tidak terlihat, bahkan mengatakan tidak ada karena tidak terlihat? Wa huwa sedang Allah adalah allazi azhara kulla syai'in. Allah lah yang menzahirkan segala sesuatu. Ada kelihatan tembok tidak? Siapakah yang membuat tembok ini hakikatnya? Allah. Sudahkah Allah menzahirkan tembok kepada kita? Kenapa kita buta dari Allah yang menzahirkan temboknya? Kalau kayak dengan pacar, saat pacar kita memberikan sapu tangan kepada kita, padahal yang ternampak hanyalah sapu tangannya. Lalu kenapa kita cium sapu tangan itu dengan penuh rasa? Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un. Bagaimana sayang wajahmu akan terhalang oleh sapu tangan ini? Wa huwa sedangkan engkau sayang allazi azhara kulla syai'in. Engkaulah yang memberikan sapu tangan ini. Maka saat ku pegang sapu tangan ini, wah, ku ingat wajahmu. Ku ingat dirimu, ku ingat cintamu. Saat Allah menzahirkan segala sesuatu ini, bagaimana kita anggap dia tidak ada? Wong Allah yang mengadakannya, manusia Allah yang menghidupkannya, langit Allah yang menjunjung tingginya, bumi Allah yang menghamparkannya. Kalau kamu bisa melihat lampunya, kenapa kamu tidak bisa melihat ada listrik di belakangnya? Benar tak? Kita hurung teh. Aya naonan teh? Lamun kumaha katingali hurungna atuh bela aku teu katingali naonna. Ada teu katingali mah aku kieu bukan harus dengan ini, bukan. Bukan harus melihat dengan mata ini. Melihat Allah itu dengan kalbu, saudara. Karena ma'rifat terbagi di dua. Untuk di dunia ini cukup mengetahui sifatnya saja. Tapi untuk mengetahui zat secara langsung, nanti saat kita sudah berada di Jannatul Qurbah, nanti ayeuna mah kitu we sifat-sifatna hungkul. Ujang pipa majikaneun maneh teh calon istri kamu itu orang Bandung. Oh, jangkungna sakieu tajam. Jangkungnya banyak. Enggak. Naon bapak moal mere puyuh ke maneja. Oh. Gelis pak. Wanya atuh ngaranna ge awewe piraku kasep teh. Gelis. Siga saha pak? Siga rantang. Siga saha pak? Siga artis. Aduh kelaku enak. Seperti nyawa karena artis lain. Meriam Belina. Cuman Belinanya lagi hilang. Tinggal meriamnya. Hitam, panjang, manyun.
Enggak lah, meriam bilina. Oh, gitu Pak. Kulita kumaha Pak? Bodas, pokoknya leungit wae ti soledad. Nyamuk aja kepleset. Putih. Oh. Papa halisna gede tuh. Woi, ngingking siga lele modar. Pangamuna mancung tuh Pak. Ngurak belut menang opat cetina sabelah ieu. Gede-gedena liangna. Pak, buluna kumaha? Bulu beureum lembut. Katingali loba buluan tapi henteu katingali siga monyet kan. Terus dia bertanya tentang sifatnya untuk mengetahui apanya, zatnya. Jangan dibayangkan, cukup dinikmati. Nanti saat ibtigha wajhi rabbih, nanti saat kita waktunya bertemu dengan Allah, sifat itu kita kumpulkan. Iya, geningan Allah. Kalau di sini cuma merasakan, paham tidak? Ya bukan begini di pekakul hijab itu, Kang. Bukan begini ku si Aang teh ayeuna teh dulur-dulur teh dipereumkeun. Set. Betah. Ningali itu malaikat Allah na. Tuh, ningali Kang kabelah mana? Ka tukang lumpat itu. Make naon? Celana hejo. Wah, ngaco itu. Aliran sesat itu. Tidak terlihat Allahnya. Yang terlihat hanya daunnya. Yang terlihat hanya mataharinya. Yang terlihat hanya langitnya. Yang terlihat hanya buminya. Tapi yang terasa Allahnya. Allah. Begitu. Dialah yang menzahirkan segala sesuatu. Kaifa masih saja otak kita juga melawan. Kekeh teka panggih Allah teh. Kaifa yutasawwaru eta kunaon? Brai Kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un. Bagaimana menurut kamu bahwa Allah itu tidak zahir? Allah itu terhalang. Cara tadi terhalang. Ingat tuh terhalang tadi. Kehalangan kunaon tadi sulampe? Kubuku. Bagaimana kamu anggap bahwa Allah itu terhalang oleh segala sesuatu? Wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Sedangkan Allah yang zahir bi kulli syai'in, dengan segala sesuatu. Allah lah yang membarengi zahirnya segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un. Terus dikir kopi jadi jalankan. Jangan otak saja, pakai perasaan. Bagaimana kamu akan menganggap bahwa Allah itu terhalangi? Wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Dialah Allah yang zahir di dalam segala sesuatu. Nah sakabeh perkara teh aya naonan? Aya Allahan gitu, aya naonan? Kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un. Bagaimana kamu menganggap bahwa Allah itu terhalang oleh segala sesuatu? Wa huwa al-zahiru wa huwa alladzi dhahara. Dialah Allah yang zahir li kulli syai'in, untuk segala sesuatu. Jadi demi segala sesuatu Allah zahirkan zatnya. Terus terima aku hati bahwa Allah teh nu ngazahirkeun leuwih zahir tibatan segala perkara, ngazahirkeun kana sakabeh perkara, zahir dina sakabeh perkara, zahir pikeun sakabeh perkara. Maksud untuk semua perkara bagaimana? Saya mau tanya, kalau tidak ada Allah, ini tembok bisa ada atau tidak? Jadi Allah ada itu untuk mendahirkan tembok ini. Likulli syai'. Lawan terus. Sudah otak kanan otak kirinya redam. Sekarang pakai keimanan kita, pakai talqin kita, pakai zikir kita. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana
mungkin kamu akan merasa terhalang antara kamu dengan Allah. Wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Allah sudah zahir sebelum ada segala sesuatu. Cingrek nanya, gunung heula Allah heula. Allah geus aya, geus dohir mah aya gunung. Atuh aya gunung tetas aya Allah, nah kunaon atuh maneh nempo gunung teu bisa nempo Allah nah. Kalau di situ contohnya gampang, Pak. Bapak punya bapak enggak? Hese ngawangkong. Boga kolot teh maneh. Nah, kita tuh ngomongna lah. Punya orang tua tidak? Coba kalau kamu bercermin, kamu mirip siapa yo? Mirip bapak, mirip ibu, atau mirip kucing di pinggir? Mirip siapa? Ayo, jujur aja ngomong. Mirip bapak atau mirip ibu? Ada yang mirip ibunya ada? Ada yang mirip bapaknya ada? Itu untuk menandakan bahwa kamu itu punya bapak. Karti itu? Itu itu karti. Eta jelema anak jeung bapak lamun lain kurantaran huis bangun teh sarua eta mah beungeun anak siga adi lancah. Adi lanceuk. Siga adi lanceuk itu siga kemir. Bagai pinang katincak bangkong. Bagai pinang dibelah dua. Kenapa wajah kamu mirip bapakmu? Untuk menunjukkan kamu itu ada bapaknya. Kenapa wajah kamu mirip ibumu? Untuk menunjukkan bahwa kamu itu ada ibunya. Oh, kalau ada ibunya berarti gak ada bapaknya. Aduh, sponsor mau jadi iklan oge. Inu ngandung bapak ngompai. Nih, udah ngompai pada mulai melendung gitu. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa kalian itu, kita semua itu memiliki orang tua. Jadi kenapa gunung ini zahir? Menandakan bahwa Allah itu zahir. Kenapa langit terlihat? Menandakan bahwa Allah itu zahir. Pangarsa, pandanglah, tembus pandangkan. Ayo teruslah. Nawan deui ceria teh kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh segala sesuatu? Wa huwal wahid, dialah Allah yang maha tunggal. Allazi laisa ma'ahu syai'un, tidak ada selain Allah yang bersama dengan Allah. Luhur hanap luar harap di bulan Gusti. Mana yang selain Allah, mana? Fakir. Sebenarnya nggak terlalu panjang-panjang sih, itu juga udah paham. Cuman ieu mah keur hayang ngomong ieu we heuh. Kemae atuh aing teh sora-sora urang keleh beakeun segede-gede ge. Ieu lamun beakeun sorana diteruskeun ku rai-rai sim kuring. Aing geus beak sorana pira ku aing kudu nulis ke dieu ngagetun ya. Baik, gini contohnya. Ada seorang yang kaya, Pak, di daerah Jakarta. Taruhlah teman saya. Teman saya ini anak lurah. Si bapaknya itu jadi lurah 35 tahun. Jadi itu tanahnya sampai pojok kemana-mana itu punya dia. Terus karena perkembangan kota milenial, sehingga dibangunlah segala sesuatu di tanahnya. Ya kurang lebih 200 hektar lah tanahnya. Dibangun itu, dibangun ini, dibangun itu, dibangun ini. Lalu saya tahu, wah bang, ini punya lu semua. Iya lumayan lah punya kita. Kenapa? Saya datang ke tukang bakso, Pak, Bang Pi mana? Ya ini punya Pi. Ini Pi. Enggak, orangnya sana. Datang lagi ke tukang bakso, datang lagi ke tukang es. Pak, Pi mana? Ini punya Pi. Pi-nya mana? Di sono. Datang lagi ke tukang namanya Pak Sapi. Datang lagi ke tukang tambal ban, Pak. Pi mana? Oh, ini punya Pi. Dah kabeh nu si Pi teh aweuna. Jadi kaditu kadieu ke sana ke sini itu hanya punya dia.
Karena apa? Karena wa huwal wahidu alladzi laisa ma'hu syai'un. Semuanya milik dia. Jadi nggak ada punya orang lain. Jadi nanya kemana-mana ya pasti omongin mimpi lagi. Begitu juga kita kepada Allah. Siapa yang punya semua ini? Allah. Allah. Makanya ini semua tidak ada, yang ada adalah Allah. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin kamu menganggap bahwa Allah itu terhalang? Wala ulahu ma kana wujudu kulli syai'in. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin ada semua perkara. Karena harus ada yang mengadakan. Yang mengadakannya itu siapa? Allah. Oh lain dari nyala ya. Maka apa? Yutasawwaru ayyubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika. Dialah Allah yang lebih dekat kepadamu min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Pak, ada enggak yang lebih dekat daripada diri kita? Jadi ada enggak yang lebih dekat dari diri kita? Ada. Siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang membuat diri kita. Dalam setiap yang dibuat pasti ada kesan sang pembuat, betul tidak? Dalam setiap kue yang Bu Ros buat pasti ada setan dalam setiap kuenya, betul? Dalam setiap manusia dan makhluk yang dibuat pasti ada sentuhan Allah dalam seluruhnya. Maka tidak ada yang lebih dekat daripada Allah. Cuman kita yang selalu menganggap Allah itu jauh, padahal Allahnya begitu dekat. Dekat. Giringan teka tempok ya, baik kira ya. Angkat tangan sebelah. Lihat tangannya, lihat. Aya naon antara leungeun, garis tangannya berbentuk apa itu? M. Oh, berarti calon muallim. Kan begitu kalau tukang ramah gini. Coba saya lihat garis tangannya. Oh, garis tangan Bapak ini lepas ke sana. Insya Allah Bapak kalau punya mobil lunas asal dibayar. Ada kelihatan Pak? Dekatkan. 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 Tekan apa? Katempo teu. Kunaon make teu katempo? Kunaon make teu katempo? Deket teuing. Naon cenah? Terlalu dekat jadi gak kelihatan. Oh, mana leungeun aing euy. Ieu naplok goblok. Oh, jauhkeun deui. Kenapa makhluk itu terlihat? Karena jauh. Kenapa Allah tidak terlihat? Terlalu eta leungeun mana deukeut teuing teu katempo geuningan. Terlalu huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Dan bagaimana mungkin kamu menganggap bahwa Allah itu tidak zahir? Allah terhalang oleh segala sesuatu. Walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin ada segala sesuatu. Ya ajaban. Aduh, betapa hebatnya. Tah, ieu teh lah ya ajaban. Teh waduh gitu. Oncek orang geger Bitung tika Cianjur mah edan. Lamun cek urang Bandung tah Bandung Barat anjir. Lamun cek urang Bogor tah eta babi. Lamun cek urang Bogor ka belah engkekna baben. Mun cek urang Betawi buset. Kaifa yadharul wujudu fil adam. Bagaimana mungkin zahir sesuatu saat dia tidak terlihat? Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa zahir saat dia tidak terlihat? Kau
selalu di sampingku, selalu bersamaku, kemanapun aku pergi. Kau selalu di diriku, hangat jiwa ragamu selalu kurasakan. Mana ke oge sama kau yang paling ku cintai. Capra nya dengar lagu eta. Enggak capra we malah pokona mah. Lain aing nyanyi lagu batur, da aing tadi mikiran lagu eueuh nu nyambung geus eta. Pokona mah ngacapruk we. Kita katakan selalu di hati, teangan mana hatena teu kapanggih henteu. Hangatmu selalu terasa di sampingku. Mana? Nu enak samping mah tumila balik oge. Oh salah. Lain samping eta, samping sebelah sini. Enggak kelihatan. Ya, jabat. Betapa hebatnya kalbu kita. Betapa hebatnya Allah menciptakan kita. Kita bisa mengatakan sesuatu yang ada padahal tidak terlihat. Am kaifa yuthbitul hadis ma'a man lahu wasful kidam. Bagaimana dia membuat sifat hadis baru kepada zat yang selalu ada sebelum semua perkara ada. Rekumaha urang nyebutkeun netepkeun anyar. Bagaimana kita mau nyebutin Allah ada, kelihatan, sudah tua, ya 80 tahunan lah. Bagaimana kita berani menyebut begitu? Karena Allah itu dia abadi. Beda dengan, jadi jangan samakan Allah dengan semua makhluk. Maka saat kita berzikir nanti pada isya lah, ibadah maghrib pada lapar. Ya terus dikir nangin di udang titik nate ha. Nu pada geus dipiheulaan ku curug. 5 deui diluncan. Naon ieu kolak aing beak goblok. Nu dewek tinu imam cenah kolak. Nanti ba'da isya saat berzikir dengan sadai Allah la ilaha illallah la ilaha geni Gusti teh dohir. Justru yang hilang itu, yang tidak ada itu kitanya, saudara. Yang hilang itu kitanya. Yang hilang itu makhluknya. Yang ada itu Allahnya. Rasakanlah itu. Rasakanlah itu. Maka hadirin, kenapa disambahi oleh Syekh Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar, beliau menambah a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hanya dengan cintalah itu bisa ada. Cintakan membawamu kembali di sini. Sok tika kumaha ge numpak cinta. Bisa orang pulang numpak cinta? Aku pergi karena tugas, aku pulang karena cinta. Oh, eta tulisan dina tukangan truk eta sok manfaat eta. Doa bunda selalu bersamaku. Mobilnya tikus ru. Doa bunda selalu bersamaku kecuali tikus ru. Ku tunggu jandamu. Ngeus 2 tahun 2 kali 4 kali mayarkir candianda keneh di tamahan atau kubunuh suamimu. Itu tulisan di belakang truk. Jadi saya mau tanya, Allah jauh atau dekat? Tapi perjalanan menuju Allah itu jauh atau dekat? Jauh. Allahnya? Saya umpamakan seperti apa? Tinggal di pohon. Seperti garis start dan garis finish. Didinya keneh atulah. Garis nage eta keneh. Cuman untuk sampai itu putar-putar heula. Pan garis nage eta keneh kadang-kadang mau dilemur mah. Tinggal malika deh kabelah itu dengan panitia nanti. Prit lumparkeun itu malika kabelah dia. Cenah. Kan panitia anu cublak eta mah. Di situ-situ juga, Pak. Di sini-sini juga, Pak. Di sini-sini juga. Sedang begini juga. Kenapa perjalanannya begitu jauh?
Karena memang untuk menjadi juara harus melakukan dulu perjalanan yang jauh. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan. Sekarang saya punya titipan dari si Ehem. Wallahu a'lam bishawab. Salawat dulu lah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapunten Kang Haji, dihapunten dong deui. Dupi ari rukun ihsan aya sabara haknya. Rukun ihsan itu satu. Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Kenapa tidak dihitung satu? Tidak, karena tidak ada duanya. Ya, kijang itu nggak boleh dihitung nomor satu, karena kijang tiada duanya. Nggak usah dihitung kalau cuma satu mah. Jadi rukun ihsan itu ada satu. Sareng deui anu kadu wah dipelajari ya tulisan wafak ya. Salah saya. Dia sudah jadi profesor. Saya yang bacanya sulit. Tur lebah di hulu, dipelajari te lebah di hulu, terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu. Sareng deui anu kadua dipelajari terlebih dahulu apa syariat, apa ma'rifat, apa thariqah, apa hakikat. Tidak. Karena kita bukan sedang membedakan ini. Syariat ma'rifat itu mengenal, syariat itu perilaku, thariqah itu cara, hakikat itu isi dari semuanya. Fasyari'atun kasafinatin, terus wa thariqatun kal bahri, terus wal haqiqatu kal lu'lu'i. Syariat itu seperti perahunya, wa thariqatu seperti lautannya, hakikat itu seperti mutiara atau bintang-bintang laut di dalamnya. Semua harus menyatu dan bersatu, tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi sebenarnya kalau kita jeli, ini sudah dipelajari semua, cuman dengan cara yang berbeda gitu. Iya, surat depannya. Kawas surat mutuskan banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangarsa punten bade tumaros dupi kalau sesudah kiamat. Ini hebat. Dia memakai taukid tetapi taukid ma'nawi, bukan taukid lafzi. Dupi kalau sesudah kiamat, sampai hisaban dan hukuman dijatuhkan. Yang baik masuk surga, yang dosa kafir masuk neraka maksiat. Apakah akan ada dunia lain atau selain dunia yang sekarang kita singgahi, yang nanti akan kita tinggalkan? Apakah Allah akan pensiun jadi Tuhan? Setelah dunia ini hancur karena kiamat, karena hancur Pak, labur dulu lantap. Kan itu Rasul mengatakan, setelah dunia ini hancur lebur,
maka tidak ada lagi hari. Tidak ada lagi, karena hari itu karena ada matahari. Kan mataharinya sudah tidak ada, hancur, jadi tidak ada lagi. Tidak ada lagi bulan. Pan bulannya geus eueuh rajet. Tidak ada lagi tahun, kan rotasi matahari juga sudah tidak ada. Yang ada apa? Kenikmatan bagi yang di surga dan kesengsaraan bagi yang di dunianya. Apa? Ya dunia dan surga dan neraka sudah selesai. Ini akan ada akhirnya kalau kita nisbatkan kepada Allah yang abadi, maka makhluk ini harus hancur. Yang di surga harus hancur juga, yang di neraka harus hancur juga, karena yang abadi itu siapa? Allah. Tapi apa? Khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khalidina fiha. Khalidin itu apa? Khuldun, kekal, abadi, selama lamanya. Ada ujungnya? Ada. Kapan ujungnya? Terserah Allah. Apakah Allah akan pensiun jadi Tuhan? Tidak, Pak. Saya yakin itu tidak. Kalau Bapak yakin pensiun, mulai sekarang mari kita cari penggantinya. Iya, kan kalau pensiun harus ada gantinya dong, Pak. Masa ada Tuhan pensiun? Engke geus eta, da geus arancur ieu kabeh cek Allah teh. Geus eueuh ibadahna oge, emang Allah butuh diibadahan gitu? Tidak. Berarti ini pemahamannya belum sampai. Cahaya dari lafaz Allah menurut sebagian ulama ada 4 cahaya: merah, kuning, putih, hitam. Tidak ada hijau, apalagi di langit yang biru. Merah, kuning, putih, hitam. Di dalam latifah ada 7 sesuai dengan banyaknya latifah: kuning kolbi, merah ruh, putih siri, hitam khofa, hijau ahpa. Tadi di luhur disebutkan hijaunya ya. Biru nafsi, nurun bila kaifin kolab. Dari mana asal cahaya biru hijau? Dari Allah. Iya. Orang yang tahu kalbunya juga Allah. Silakan baca kitab Sirrul Asrar pada saat pemakaian atau penyempurnaan ruh kita. Berapa tahun ruh sultani itu, ruhul qudsi itu dibuat, lalu terjadi cahaya apa, turun menjadi ruh sultani itu dibulatkan menjadi warna apa, warna-warnanya saya tidak tahu. Saya buta warna, Pak. Ya, sampai hari ini saya hanya bisa membedakan putih, hitam. Itu namanya Tosca, grey, teuing engteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pangarsa bade tumaros, kalau lihat ayat Allah menyuruh sujud kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tanda tanya, mana nanya ya? Kalau lihat ayat Allah menyuruh sujud kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tanda tanya. Di ayat lain iblis adalah golongan jin. Pertanyaannya, mengapa iblis dilaknat? Karena tidak mau bersujud kepada Adam, sementara perintahnya kepada malaikat. Fasajadu, seluruh penghuni itu diperintahkan untuk, baik itu jin, manusia, malaikat, bidadari, kuntilanak, jepret, kabeh kudu sujud. Sebenarnya bukan karena tidak mau sujudnya iblis menurut sebagian kalam,
Karena ada sombong di dalam kolbu iblis, sudah bisa mengatur semua makhluk, merasa seperti Allah. Sebagian mengatakan hakikat Allah saja. Karena apa? Kalau iblis tidak sujudkan oleh Allah, tidak ada yang menggoda kita sekarang. Kalau tidak ada yang menggoda kita sekarang, lalu kita bertanding dengan siapa? Kalau bertanding tidak ada musuhnya, lalu kapan jadi juara? Itu ramen tuh. Dar main bola Liverpool, sorangan yang main di lapang. Musuhan. Maka Allah perintahkan iblis. Hakikatnya untuk itu. Apa kitab yang menerangkan iblis ada dalil raja pemimpinnya malaikat? Kitabnya nggak tahu saya, banyak lah dalam kitab-kitab di Nasai juga dijelaskan, di kitab Duratun Nasim juga dijelaskan. Ya kalau kitabnya harus Al-Quran dan As-Sunnah, yang jenengan cari sendiri Al-Qurannya dan hadis-hadisnya. Kalau kitab dari saya nanti kamu sebut kitab itu doif, nanti disebut lagi kitab itu maudhu, nanti hadisnya itu tidak sahih, padahal kamu sendiri belum ngerti apa itu sahih, apa itu maudhu. Kamu hanya ikut-ikut saja orang lain menyebut maudhu. Betul tidak? Tak, kita hadisnya doif, cek saja, cek Google goblok sudah. Tanyakan ke Google. Baik, seperti itu Pak. Oh alam besar, sudah salawat ya? Sudah ke salawat Pak ya Pak. Setelah maghrib.